Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, sahabat PPKN. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN online. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita membiasakan mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan yang baik dengan doa. Bapak juga senantiasa mengingatkan, jangan lupa tetap selalu protokol kesehatan, 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan terus tingkatkan iman dan imun kita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang arti penting keberagaman. Bahwasannya kita masih ingat bersama bahwa keberagaman adalah karya Tuhan. Dari keberagaman tersebut, kita dapat saling mengenal, melengkapi, dan mengisi. Kita sadar sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sebagai contoh, kondisi perkotaan seperti kota Depok, kecil kemungkinan akan bercocok tanam, mengingat lahan pertanian yang sudah tidak ada. Sementara kita membutuhkan bahan pokok, beras, dan sebagainya sebagai sumber makanan. Oleh karena itu, kita membutuhkan saudara-saudara kita dari daerah lain yang berbeda, letak geografis, dan mata pencaharian. Itu sangat sempurna dengan keberagaman karena kita dapat mengisi, melengkapi secara bersama-sama. Keberagaman juga merupakan perkumpulan ide-ide sehingga menutupi kekurangan-kekurangan ide yang kita miliki. Ketika kita bisa mengelola keberagaman dengan baik, maka keberagaman akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa, mengantarkan negara kita menjadi negara yang besar dan kuat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sikap positif apa saja yang harus kita jaga, kita kembangkan di tengah pergaulan pada masyarakat yang beragam, agar keberagaman tersebut menjadi kekuatan persatuan bangsa, sehingga tercipta kemampuan membangun dan mencapai tujuan bersama, jadi bangsa besar, kuat, dan maju. Kata pepatah, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Sebuah pekerjaan, jika dilakukan secara bersama-sama, bergotong royong akan lebih mudah dan cepat selesai. Nah, pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah pertama, kita dapat mensyukuri keberagaman sebagai karunia Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kedua, kita dapat bertanggung jawab untuk saling menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan di tengah masyarakat Indonesia. Tiga, kita dapat menerapkan perilaku toleran terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Empat, kita dapat menampilkan sikap positif tersebut dalam keberagaman berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Oke, kita akan memulai, sahabat PPKN semuanya. Apa itu sebetulnya sikap positif dalam keberagaman? Sikap positif dapat diartikan sebagai perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Sebuah perilaku yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi diri serta orang lain.
Mengapa sikap positif dibutuhkan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam? Kita sadar bahwa konflik itu terjadi karena adanya perbedaan pandangan atau kepentingan, hingga untuk meminimalisir konflik tersebut, kita dapat merubah cara berpikir dan bersikap kita dalam menghadapi sebuah perbedaan, sehingga melahirkan kekuatan karena saling mengisi dan melengkapi di antara perbedaan di tengah keberagaman. Di ilustrasi pada gambar di samping, kalian bisa melihat perbedaan adalah kumpulan ide dan tindakan positif untuk mencapai tujuan bersama. Jika kita mampu merubah cara berpikir kita, cara bersikap kita dalam menghadapi keberagaman, maka niscaya keberagaman itu akan menjadi kekuatan yang besar dalam mencapai tujuan bersama. Sebuah motivasi dan renungan untuk kita, pada dasarnya semua manusia itu baik. Jadikan kebaikannya berkurang adalah karena mereka mulai mengabaikan kata hatinya dan tidak mampu mengendalikan pikirannya. Baik, sikap positif apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjadikan keberagaman menjadi kekuatan dalam menjadi bangsa besar dan kuat? Yang pertama adalah sikap simpati dan empati. Sikap simpati adalah seseorang yang memiliki perasaan keprihatinan atau belangsungkawa terhadap peristiwa atau hal yang dialami orang lain yang menumbuhkan perilaku kepedulian. Sikap empati adalah satu perasaan di mana seseorang benar-benar tahu perasaan dari suatu kejadian karena dia pernah berada dalam posisi itu. Empati menempatkan perasaan diri seorang berada pada posisi tersebut, sehingga memberi motivasi lebih berhati-hati bersikap dan memperlakukan orang lain, karena senantiasa mengembalikan kepada dirinya jika hal tersebut terjadi pada dirinya sendiri. Ilustrasi gambar di samping menunjukkan bahwasannya nanti kita di posisi mereka. Jadi orang tua tersebut adalah orang tua kita, maka kita akan merasakan betapa rasa sedih dan haru kita jika hal-hal yang terjadi pada ilustrasi gambar tersebut di samping terjadi pada diri kita. Nah, disinilah sikap pertama yang dibutuhkan adalah sikap simpati dan empati tengah keberagaman, karena kita sadar masyarakat kita ada yang dikarunia oleh Tuhan memiliki kelebihan ekonomi, ada dikaruniai kelebihan sehat, dan sebagainya. Sehingga kita harus selalu memiliki sikap simpati dan empati terhadap orang lain. Bagaimana mengembangkan rasa empati tersebut? Yang pertama, cara mengasah rasa empati dalam diri adalah rekam semua emosi pribadi. Yang kedua, memperhatikan lingkungan luar atau orang lain. Yang ketiga, banyak mendengarkan cerita orang lain. Kemudian yang keempat, kita bisa membayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain dan akibatnya untuk diri kita. Kemudian, ini yang terpenting adalah lakukan bantuan secepatnya. Manfaatnya kita dapat sikap empati kita. Yang pertama adalah menghilangkan sikap egois diri. Kemudian dapat menghilangkan kesombongan, kemudian dapat mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri, sehingga empati membantu bijak dalam membawa diri. Sahabat PPKN, di tengah keberagaman,
Sikap positif yang kedua yang perlu kita kembangkan adalah sikap toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi secara etimologis berasal dari bahasa Latin tolerar, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Jadi, toleransi adalah sikap yang bagaimana? Sikap yang bersabar dan menahan diri terhadap semua hal yang tidak sejalan dengan diri kita. Nah, toleransi kita bisa lakukan dalam hal beragama, perbedaan suku, ras, sosial, budaya, serta berpolitik. Manfaat toleransi tentunya dengan toleransi kita akan menguatkan persaudaraan. Yang kedua, kita dapat menguatkan rasa nasionalisme. Karena kita sadar Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, sosial, dan budaya. Kemudian manfaat yang ketiga dari toleransi adalah menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Kemudian yang keempat, dengan toleransi tentunya kita akan membantu melancarkan pembangunan. Karena dengan toleransi akan tercipta masyarakat yang damai. Nah, inilah beberapa manfaat dari toleransi. PPKN, sikap positif kita yang ketiga adalah sikap kerjasama. Kerjasama atau kooperasi adalah suatu usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Manusia merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Meski dibekali akal pikiran untuk memenuhi kebutuhan diri, tetapi manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia yang lain. Oleh karenanya, dibutuhkan hubungan harmonis di antara sesama manusia agar tercipta kehidupan yang tentram dan damai. Nah, salah satu bentuk kerjasama yang kita ketahui di masyarakat kita adalah gotong royong. Nah, gambar di samping adalah salah satu contoh bentuk kerjasama. Nah, untuk bertahan hidup bukan dengan persaingan, tetapi dengan kolaborasi dan bekerjasama. Di Indonesia, terdapat berbagai macam kerjasama sesuai adat istiadat dan budaya daerah masing-masing. Istilah kerjasama tersebut antara lain ada gugur gunung di Yogyakarta, ada sambatan di Jawa Tengah, ada mapalus di Minahasa, ada amosi di Sulawesi Selatan, ada subak di Bali, ada siadapari di Sumatera Utara, ada manunggal sakato di Sumatera Barat. Nah, dengan kerjasama, maka akan tumbuh persatuan, banyak ide, meringankan sebuah pekerjaan, dan mempercepat pekerjaan. Baik, sahabat PPKN seluruhnya, setelah kita mempelajari beberapa sikap positif, kita nanti akan belajar mengamati dan berdiskusi dengan kedua orang tua kita di rumah. Nanti kalian bisa menuliskan kegiatan-kegiatan yang pernah Ananda lakukan bersama-sama sebagai wujud persatuan dan kesatuan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, nanti kalian bisa menuliskan dalam format seperti tabel di bawah ini. Kita lanjutkan, sahabat PPKN. Sikap positif kita yang keempat adalah sikap nasionalisme. Ini adalah sikap penting di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nasionalisme adalah kesadaran dan kebanggaan bernegara yang menimbulkan sikap dan perasaan lebih mementingkan kehidupan nasional di atas kepentingan pribadi, golongan, daerah, ataupun partai yang diwakili. Nah, beberapa bukti memudari nasionalisme adalah munculnya konflik berlatar belakang suku, ras, agama, dan antar golongan.
Ciri rasa nasionalis diantaranya adalah rela berkorban demi negara, bangga memiliki tanah air, bangsa Indonesia dengan segenap produk yang ada di dalamnya, budaya dan kekayaan yang ada di Indonesia. Bapak mengutip salah satu pendapat mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Ada kalimat yang beliau ucapkan yang sangat menyentuh. Itu jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Dulu para pejuang kita berjuang dengan mengangkat senjata untuk mengisir penjajah. Kita, perjuangan kita sekarang adalah dengan mengangkat pena, dengan belajar sungguh-sungguh untuk masa depan Indonesia di kancah dunia. Karena estafet negara Indonesia ke depan berada di tangan kalian semua. KN, sikap positif kita yang kelima atau yang terakhir adalah sikap demokratis dan anti diskriminasi. Sikap demokrasi adalah perilaku individu, tindakan, perasaan, pandangan yang menjunjung tinggi persamaan, menghargai pendapat orang lain, musyawarah, kebebasan, dan bertanggung jawab. Sikap anti-diskriminatif adalah sikap yang tidak membeda-bedakan terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Itu biasanya didasari pada agama, ras, etnis, atau suku tertentu. Sikap diskriminatif cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Nah, sikap demokratis ini adalah salah satunya adalah dengan mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Karena dengan musyawarah dapat menyatukan perbedaan, menampung aspirasi, ide, dan menyamakan persepsi bersama. Sahabat PPKN, secara kodrati manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Nah, prinsip negara demokratis atau demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, adanya pemilu yang jurdil, persamaan di depan hukum, dan lain sebagainya. Baik, sahabat dan semuanya, kita telah menyelesaikan rangkaian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Silakan Ananda melengkapi atau mengidentifikasi tindakan yang menunjukkan upaya menjaga harmoni dan menghindari dampak negatif keberagaman masyarakat Indonesia. Anda dapat melihat tampil pada gambar tayangan dan mulai belajar untuk mengidentifikasi dan merencanakan tindakan yang pernah dilakukan baik di rumah masyarakat ataupun di sekolah. Terima kasih untuk sahabat KPKN semuanya. Terus aplikasikan ilmu yang sudah didapat agar senantiasa membawa manfaat dan kebaikan. Sedikit mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semuanya. Apa yang saat ini masih salah, kita benahi dengan belajar, dengan merubah cara berpikir kita, cara bersikap kita di tengah keberagaman. Jika kita masih egois, mementingkan kepentingan diri sendiri, kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Ya, perbedaan itu mutlak adanya karena kita sebagai makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain.
Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang sudah kita pelajari memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.